Perkenalkan, nama saya Arya Nurisnu Sanjaya dari 10 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu tindakan kognitif siswa pada masa pandemi. Bab 1. Latar belakang. Di masa pandemi, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan proses jual beli. Dalam situasi ekonomi yang kurang baik, perilaku konsumtif siswa semakin meningkat. Perilaku konsumtif dapat menimbulkan ancaman bagi pelajar. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap perilaku para pelajar menjadi lebih konsumtif atau lebih bergaya hidup boros. Namun, ini menjadi salah satu kesempatan bagi orang-orang yang mau memulai bisnisnya dari rumah. Karena kan semua dilakukan dari rumah, otomatis waktu senggang yang dipunyai akan lebih banyak bisa digunakan untuk mengembangkan skillnya. Semuanya terasa serba mudah sekarang. Internet tidak hanya digunakan untuk mencari informasi saja, namun juga membantu kita untuk mencari barang-barang yang kita mau, atau mungkin menyebarkan dagangan kita. Dahulu sebelum ada pandemi, orang-orang mungkin masih harus datang ke toko ataupun mall untuk mencari barang yang mereka cari. Namun sekarang lebih mudah lagi dengan adanya kurir atau pihak eksternal lainnya. Tidak heran buat kalian, terutama para remaja, lebih banyak meluangkan waktu di rumah untuk scrolling sosial media atau toko online. Rumusan masalah, faktor penyebab siswa berperilaku konsumtif, contoh tindakan konsumtif yang dilakukan siswa, cara menjaga konsumtif, tujuan dan manfaat. Tujuan untuk mengetahui perilaku konsumtif pada siswa, mengetahui penyebab perilaku konsumtif. Manfaat dapat memahami dampak pola perilaku konsumtif. Bab 2. Landasan teori. Interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial yang sering disebut adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain atau kelompok. Interaksi sosial merupakan proses saling mempengaruhi tindakan individu atau kelompok melalui simbol-simbol dan bahasa. Pandemi COVID-19. Virus 2019, novel coronavirus yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah tindakan individu sebagai konsumen untuk membeli, menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan, tidak rasional, menimbulkan pemborosan, dan hanya mengutamakan keinginan atau kesenangan tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau manfaat dari barang atau jasa tersebut, bahkan hanya untuk memperoleh pengakuan sosial, mengikuti metode atau kepuasan pribadi. Bab 3. Metodologi penelitian. Desain penelitian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Melalui metode ini diharapkan dapat membedakan fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif ini sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis. Metode ini juga mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya. Teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, teknik pengolahan data. Tahap penelitian. 1. Membuat rancangan penelitian. 2. Melaksanakan penelitian. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Tindakan konsumtif siswa pada masa pandemi. Perilaku konsumtif siswa lebih condong mengarah
pada aktivitas mereka. Berdasarkan hasil analisis terhadap 5 orang informan, didapatkan bahwa hasil analisis data dan kategoris hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab perilaku konsumtif salah satunya dikarenakan adanya faktor lingkungan, yaitu seperti pengaruh dari teman atau pergaulan, faktor iklan, faktor produk, proses pengambilan keputusan untuk membeli pun terdapat perbedaan. Subjek 1, 2, dan 5, cara mengambil keputusan pun tanpa berpikir panjang. Maksudnya subjek apabila melihat barang bagus, subjek pun menyukainya, maka ia akan segera memutuskan untuk segera membeli barang tersebut. Berbeda dengan subjek ketiga dan 4. Kedua subjek ini belum mengambil keputusan untuk membeli, mereka akan melakukan pertimbangan terlebih dahulu, baik masalah harga, kualitas maupun keadaan keuangan. Akibat yang ditimbulkan oleh adanya perilaku konsumtif bagi subjek dan ada 3, yaitu menjadi boros, menjadi fashionable, dan terakhir menimbulkan kepuasan batin bagi subjek. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kelima subjek adalah seorang siswa yang memang berperilaku konsumtif terhadap barang online shop. Kelima subjek merupakan siswa yang sangat memperhatikan penampilan sehari-hari. Faktor-faktor pendorong bagi para subjek untuk berperilaku konsumtif yaitu antara lain karena faktor lingkungan, faktor produk, faktor internal, dan faktor iklan. Terakhir, dampak yang dialami oleh para subjek karena perilaku konsumtif, yaitu subjek menyatakan menjadi boros. Saran: para subjek penelitian sebagai seorang pelajar yang memang selalu memperhatikan penampilan diri, sebaiknya diseimbangkan dengan uang yang ada apabila subjek belum memiliki pekerjaan. Subjek dianjurkan untuk membiasakan diri menabung dan mengontrol pengeluaran dalam berbelanja. Subjek juga dianjurkan untuk mengontrol keinginan membeli suatu barang dan juga lebih memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu. Untuk pelajar lain yang juga konsumtif disarankan untuk tidak boros dalam berbelanja dan biasakan untuk menabung, menjadi seorang yang trendy dan stylish, tidak selalu memakai barang baru. Hal ini dapat disiasati dengan pintar, memandu pandangan pakaian, dan selalu percaya diri.